Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan bahas tentang bagian dari manajemen resiko, yaitu materi pengendalian resiko. Terima kasih ya yang sudah subscribe Elita LTV. Klik tanda tombol merah pada channel video ini. Terima kasih. Apa itu pengendalian resiko? Jadi pengendalian resiko itu adalah sesudah manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur resiko yang dihadapi perusahaannya. Maka ia harus memutuskan bagaimana menangani resiko tersebut. Dengan kata lain, pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Di mana untuk pengendalian risiko itu dijalankan dengan metode berikut. Ada beberapa metode ya dalam pengendalian risiko. Di antaranya, satu, kita harus menghindari resiko. Karena apa? Sudah tahu resiko, jadi kita hindari saja. Kedua, kita mengendalikan resiko tersebut. Ketiga, kita pemisahan. Dalam arti bahwa kita memisahkan mana yang resiko kecil, sedang, sampai kepada tinggi. Yang keempat, kita kombinasi atau polling dengan berdasarkan kepada apa yang sudah menjadi data-data resiko yang ada. Yang kelima, kita memindahkan atau pemindahan resiko. Pemindahan di sini adalah untuk mengantisipasi dan kemudian memindahkan risiko kepada tempat lain dengan cara supaya risikonya bisa dikendalikan. Mari kita lihat apa itu pengendalian risiko. Di sini masing-masing peralatan itu dapat dan biasanya sebaiknya dipergunakan dalam komunikasi dengan satu atau lebih peralatan tersebut. Jika exposure tidak dihilangkan, maka tidak ada alternatif lain selain dari menggunakan teknik financing. Dalam membahas masing-masing teknik itu kita perhatikan ya akan dicurahkan pada karakteristik dasarnya. Nah, pertimbangan yang mempengaruhi penggunaan dan pengamatannya atas bagaimana ya kita mengimplementasikannya serta bagaimana kita mengevaluasi hasilnya. Semuanya itu dikomunikasi ya dengan kalau kita mengendalikan risiko pada suatu peralatan. Jadi kita bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi hasilnya dari masing-masing peralatan yang dikomunikasikan itu kalau dia lebih dari satu peralatan tersebut. Bagaimanakah kita menghindari risiko? Itu dengan salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan satu, menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi menghindari resiko itu berarti kita menghilangkan resiko itu. Berikut kita menghindari risiko ya. Dengan kartusnya dasarnya beberapa kartus untuk menghindarkan risiko harusnya diperhatikan. Ah, kita boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan itu perlu
hentikan. Yang ke B, faedah atau laba potensial yang bakal diterima oleh sebab pemilikan suatu harta itu kita memperkerjakan pegawai tertentu ya, atau kita bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang jika dilaksanakan pengendalian resiko. Yang C, kita makin sedih risiko yang dihadapi maka akan semakin besar ya kemungkinan akan terciptanya resiko yang baru. Misalnya kita menghindari risiko pengangkutan dengan kapal dan kita menukarnya ya dengan pengangkutan darat. Itu akan timbul risiko yang berhubungan dengan pengangkutan darat. Kita menghindari risiko dengan cara bagaimana kita implementasi dan evaluasi hasilnya. Nah, untuk implementasi dan evaluasi hasilnya, untuk keputusan menghindarkan risiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personil, atau kegiatan yang menghadapi risiko yang ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, maka manajer risiko seharusnya mengajarkan polisi dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai. Misalnya, jika objektivitas adalah untuk menghindarkan risiko sehubungan dengan angkutan kapal, maka semua departemen diinstruksikan untuk menggunakan angkutan lain seperti angkutan kereta api atau truk. Jadi untuk kita menghindari, ya pastinya kita harus punya alternatif dari yang lain untuk supaya semua kegiatan perusahaan itu bisa terlaksana sampai tujuan. Cara untuk menghindari risiko berikutnya adalah pada penghindaran risiko itu dikatakan berhasil ya jika tidak ada terjadinya kerugian yang disebabkan risiko yang ingin dihindarkan itu. Sesungguhnya metode itu tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya jika ternyata larangan-larangan yang telah diinstruksikan itu ternyata dilanggar walau kebetulan tidak terjadi kerugian. Mari kita mendengar bagaimana untuk pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian itu dijalankan dengan satu, merendahkan chance atau chance untuk terjadinya kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Ya, dengan cara satu, tindakan pencegahan kerugian untuk tindakan pengurangan kerugian dan dua, menurut sebab kejadian yang akan dikontrol. Pengendalian kerugian yang ketiga adalah kita menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Yang keempat, kita menurut timingnya atau waktunya. Bagaimana pengendalian kerugian? Berikutnya. Nah, pengendalian kerugian untuk pengendalian kerugian ini menurut sebab terjadinya. Ya, secara tradisional, teknik pengendalian kerugian itu diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan. Satu, pendekatan engineering. Yang kedua, pendekatan hubungan atau kemanusiaan atau human relation. Dalam beberapa keadaan, kedua pendekatan ini dilaksanakan secara simultan. Dengan cara, satu, pendekatan engineering itu menekankan kepada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal. Misalnya, memperbaiki KL listrik yang tidak
memenuhi syarat. Jadi dengan cara memperbaiki kabel listrik ya yang tidak memenuhi syarat, kemudian pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, kemudian konstruksi bangunan dan bahan dengan fasilitas buruk dan sebagainya. Berikut untuk kedua pendekatan ini kita berikutnya adalah pendekatan human relation, menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, dan sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharapkan, serta lain-lain faktor psikologis. Nah, kedua pendekatan ini dalam prakteknya dijalankan secara simultan. Kita lihat berikutnya adalah pengendalian kerugian. Nah, pengendalian kerugian menurut lokasi tindakan pengendalian risiko dapat pula diklasifikasikan menurut lokasi daripada kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Dr. Hadler menegaskan bahwa kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas itu tergantung atas kondisi-kondisi dalam satu orang-orang yang mempergunakan jalan, yang kedua kendaraan, yang ketiga lingkungan umum jalan raya melingkupi faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan peraturan. Konsep hidden ini dapat diperluas pemakaiannya untuk bentuk-bentuk kerugian lain. Misalnya, jadi kita lihat ya kerugian dan lokasi untuk pengendalian kerugian. Untuk pengendalian kerugian, kerugiannya adalah kerusakan kebakaran terhadap bangunan, lokasinya, orang yang menggunakan bangunan itu, dan masyarakat di sekitarnya. Untuk pengendalian kerugian untuk kerugian tanggung gugat produk, lokasinya adalah pemakai produk, pembuat produk-produk itu, dan lingkungan hukum. Pada pengendalian kerugian untuk pengendalian menurut timing, pendekatan ini mempertanyakan apakah metode itu dipakai satu sebelum kecelakaan, dua selama kecelakaan terjadi, yang ketiga sesudah kecelakaan itu. Nah, klasifikasi ini telah digunakan juga sebagai kriteria untuk membedakan antara minimization dan salvage. Tindakan pencegahan kerugian ini berdasarkan definisi semuanya dilaksanakan sebelum kejadian. Untuk klasifikasi yang kedua berdasarkan timing juga untuk mengenalkan satu phase perencanaan, yang kedua phase pengamanan atau perawatan, yang ketiga adalah phase darurat. Mari kita mendengar apa itu pemisahan dalam pengendalian risiko. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama dengan menggantikan pendapatan dalam satu lokasi. Misalnya, jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan itu dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan dan menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa dengan menambah banyaknya independent exposure untuk probabilitas kerugian yang diperkecil. Jadi untuk memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Jadi kita lihat kombinasi atau polling. Nah, komunikasi atau polling ini menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang dapat diramalkan jadi resikonya dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal
Misalnya perusahaan angkutan itu memperbanyak jumlah truknya. Nah, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain. Perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan. Berikut gimana kita pemindahan risiko dalam pengendalian risiko. Sini, pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara. Satu, harta milik atau kegiatan menghadapi risiko dapat dipindahkan dari kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi atau kontrak. Contoh, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan resiko yang berhubungan dengan kepemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Nah, ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Dia menanggung sini adalah kontraktor karena setelah pekerjaan selesai, risiko-risikonya akan dipindahkan kepada yang sudah jadi dalam hal ini pekerjaannya. Tapi kalau sebelum pemindahan risikonya ada, maka kontraktor yang akan menanggung risiko-risiko yang terjadi selama pekerjaannya. Nah, berikut kita lihat untuk pemindahan risiko pada pengendalian risiko. Nah, yang kedua adalah risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contoh, pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh yang lainnya adalah yang dibutuhkan di atas memaafkan transfertor dari tanggung jawab. Karena itu, exposure itu sendirilah yang dihilangkan. Nah, ada beberapa pengendalian risiko yang tidak menghapuskan exposure itu, tapi hanya membatasinya. Misalnya, exposure itu hanya membatasi jumlah rupiah tanggung jawabnya dan bukan menghilangkannya. Berikut mari kita mendengarkan apa pemindahan risiko pada pengendalian risiko yang ketiga. Tiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Nah, pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dan risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab ya secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Ini adalah analisis kerugian pada pengendalian risiko. Ini terdiri dari beberapa ya, diantaranya adalah pada supervisor lini. Nah, supervisor lini ini menganalisis satu, menilai kinerja pada manajer lini. Yang kedua, mengevaluasi operasi perusahaan sehingga dapat menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan. Yang ketiga, mengidentifikasi hazard yang berkaitan dengan peril. Yang keempat, menyediakan informasi yang dapat dipergunakan untuk memotivasi manajer dan karyawan agar menaruh perhatian besar terhadap pengendalian kerugian. Berikutnya, untuk analisis kerugian data statistik, satu, perbandingan antara pengalaman perusahaan sendiri dengan perusahaan lain atau perusahaan secara umum. Yang kedua, pengetahuan tentang karakteristik setiap peril, sifat dan luasnya kerugian bulan, hari, jam terjadinya peril, kemudian karyawan atau supervisor yang tersangkut, kemudian ada hazard atau peristiwa yang melatar belakangi peril. Berikut adalah analisis
hazard pada pengendalian risiko. Analisis hazard ini hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril, hazard yang mungkin akan muncul, hazard dari pengalaman perusahaan lain atau pengalaman dari perusahaan asuransi, seperti checklist, voluntary analysis, menentukan kelayakan ekonomi, terus kemudian ada kerugian yang ditimbulkan peril karena peril, ya jadi ada kerugian yang ditimbulkan karena peril, kemudian ada biaya pengendalian risiko, pemisahan kombinasi atau polling pembinaan risiko. Kemudian ada harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak. Dan berikut analisisnya adalah risiko sendiri yang dipindahkan.